Jadi untuk peserta seminar di tahun ini adalah kurang lebih sebanyak 1.250 mahasiswa. Terus untuk peserta dari luar kurang lebih sebanyak 100 mahasiswa, 100 orang peserta dari luar. Hard skill dan soft skill itu sangat dibutuhkan sekali bagi para mahasiswa, juga para pemberi pelayanan ya. Karena hard skill itu dari sisi kompetensi memang harus diperkuat, tetapi jangan lupa bahwa ada pembungkusnya namanya soft skill. Maka seringkali kita berpikir bahwa sebenarnya kecerdasan itu ada 5 kan gitu ya. Yang pertama adalah intelektual. Kecerdasan intelektual itu berkaitan dengan hard skill tadi. Jadi ilmu di keperawatan dia harus kuasai, ilmu di kebidanan seorang bidan harus kuasai maupun bagian gizi. Itu adalah hard skill, intellectual quotient. Selanjutnya yang kedua adalah kecerdasan emosi, atau emotional quotient kalau orang bilang soft skill gitu ya. Jadi pembungkusnya tadi itu harus diperkuat. Karena muatannya di penelitian 80 sampai 85% kalau mau berhasil. Ya, jadi tidak hanya dari sisi intelektual saja, tapi kecerdasan emosinya harus diperkuat. Dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Di riset ini penguat dari kecerdasan emosional nih, ya spiritualnya. Jadi dekat kita sama Tuhan, dekat kita sama Gusti Allah, bekerja dengan hati, bagian dari ibadah. Ya, jadi apa yang kita lakukan menjadi manfaat bagi orang lain. Pemirsa, kegiatan Seminar Nasional tahun 2019 ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Yayasan Karya Husada Kediri. Diikuti oleh ratusan mahasiswa dan 100 peserta dari umum ini diharapkan bisa mencetak pribadi yang sesuai dengan visi, yaitu menjadi sekolah tinggi terkemuka, mencetak tenaga kesehatan profesional yang berlandaskan etika. Begitu juga bidan, pandai ilmu kebidanan. Itu adalah kecerdasan intelektual di bagiannya sendiri-sendiri dan sesuai kompetensinya. Ya. Tetapi adik-adik, ada yang lain ternyata. Yang kedua adalah kecerdasan emosional atau disebut dengan soft skill. Kecerdasan emosional tadi yang disampaikan Ibu Ketua Stikes. Ada yang ketiga adik-adik, yaitu kecerdasan spiritual ternyata. Ada 3 kecerdasan. Dan yang keempat adalah adversity quotient atau cerdas mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Adik-adik, ternyata di penelitian di beberapa jurnal yang saya baca, kalau Anda semua mau berhasil, kuatkan kecerdasan emosional, dikuatkan spiritual itu 80%. Yang lainnya semuanya sih penting, tetapi penguatan yang paling tinggi adalah di sini. Di intelektual ini 20%. Artinya apa? Selain Anda pandai di bidangnya masing-masing, bidan pandai ilmu kebidanan, dokter pandai ilmu kedokteran, perawat pandai ilmu keperawatan, gizi pandai ilmu gizi, tetapi jangan lupa pembungkusnya kecerdasan emosionalnya harus menyertai. Seperti inilah pemirsa, suasana dalam penyampaian materi oleh narasumber. Terlihat semua mahasiswa begitu antusias untuk mengikuti Seminar Nasional kali ini. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Anda Rahayu Retno Sunarni MPD dari Health Professional Education Quality, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Narasumber kedua ini memberikan materi terkait hard skill mahasiswa. Juga yang kita lakukan atau kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang mengacu kepada ini. Jadi kita harus mulai menangkap ke sana. Jadi antara bidan dan perawat ini kan, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain ada sekitar berapa 20 sekian macam tenaga kesehatan, tapi yang ditangani manusia 1. Makanya ini kalau bekerjanya masing-masing rasanya tidak mungkin. Itu harus bekerja, harus kolaborasi. Jadi bukan hanya di pembelajarannya saja, tapi dari proses prakteknya dan lain sebagainya itu juga harus dilakukan berkolaborasi. Kalau tidak, nanti pendapatnya masing-masing, akhirnya manusia, pasiennya menjadi korban. Dari Kementerian Ristek lebih kepada kebijakan-kebijakan bagaimana menyikapi era 4.0
Dan tentunya ini menjadi kebijakan nasional karena Kementerian Ristek dan juga Kementerian Kesehatan yang tergabung dalam komite bersama. Jadi kita ada komite bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek bagaimana sistem pendidikan khususnya bidang kesehatan dalam menyikapi era 4.0 ke depan dan juga kurikulum-kurikulum seperti apa yang pas untuk pendidikan kesehatan ke depan, karena memang saya kira bukan hanya pendidikan kesehatan di bidang kesehatan tapi juga ada kesehatan yang hewan. Pada seminar nasional ini, narasumber juga menjelaskan secara rinci bagaimana sikap dan karakter mahasiswa yang harusnya dilakukan ketika nantinya sudah lulus dan menjadi tenaga kesehatan yang profesional saat berada dan menangani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dengan adanya seminar seperti ini, mahasiswa turut mengapresiasi karena selain mendapatkan banyak pengetahuan di bidang kesehatan, juga mendapatkan pengetahuan di bidang sosial yang lain. Untuk dari mahasiswa untuk tahun ini alhamdulillah agak lebih baik, soalnya dari tema pun kita sudah berbeda. Kalau tahun kemarin kita mengangkat seperti ke suatu penyakit, kalau yang tahun ini adalah mengarah ke fenomena seperti UKOM, terus kemudian informasi teknologi kewirausahaan seperti itu. Untuk tadi dari beberapa pembicara yang sudah memaparkan beberapa materi, di situ kita dapat tahu bagaimana cara bahwa kita itu seorang tenaga kesehatan tidak hanya berperan kepada sesuatu yang mengarah kepada untuk peduli atau care, tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pada komunitas, kepada kewirausahaan seperti itu. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa di riset itu 80-85% adalah di soft skill, maka harus dikuatkan. Apalagi pemberi pelayanan seninya adalah di sana, ya, terutama di soft skill itu intrapersonal, dan interpersonalnya harus dikuatin. Intrapersonal itu bagaimana mengelola diri sendiri, ya, tadi manajemen stres, on time begitu ya, cara berpikirnya, creative thinking, prosesnya juga, pembelajar dan lain sebagainya. Berhubungan dengan orang lain juga tidak boleh lupa ya, teamworknya diperkuat, kemudian leadership, motivasi itu juga harus diperkuat bagi seorang perawat. Tanggapan saya kan baru tahun ini di Stikes Karya Husada, baru sekali ini ikut seminar nasional. Menurut saya seminar kali ini temanya itu menyeluruh, umum, untuk semua orang bisa. Jadi untuk tahun ke depan semoga harapan saya Stikes Karya Husada lebih maju lagi, lebih bisa mengembangkan teknik pembelajarannya. Menurut saya yang saya dapat pada hari ini bahwa soft skill itu lebih pada tahun ini lebih beruntung daripada hard skill-nya.